Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Bu Ibu dan Bapak-bapak, kita berlanjut ke bagian yang ketiga. Jadi cindek nama itu kesimpulannya, kalau yang diawali dari sholat berjamaah subuh tadi rangkaiannya dikir atau tolak ilmu, maka diakhiri sholatnya dua. Karena di situ dikatakan rokaatain, Rasul menandaskan. Jadi kalau yang mau 4, 6, 8 sampai 12 itu mah bagi yang ya di rumah tadi yang tidak ada rangkaian gitu. Bagi yang tidak ada rangkaian kan kan mungkin kita tidak bisa selamanya kan berada di masjid dari subuh sampai terbit matahari. Kadang-kadang kan dengan kesibukan segala macam, ibu masak atau menyediakan makan. Kadang-kadang saya juga ngajarnya 6.30 kan harus ke Taman Sari. Berangkat nanti jam 5 separapat berangkat. Nah itu kan otomatis tidak bisa hal-hal yang seperti itu. Maka itu ada 2, 4, 6, 8 sampai 12. Tapi kalau dirangkaikan dari sholat berjamaah tadi, ya cukup itu 2. Kemudian tadi ada pertanyaan dari yang offline, ketika offline tadi, ya udah dijawab lah, nggak apa-apa ya. Jadi hadis-hadis yang tadi. Dan di sini dikatakan oleh Rasulullah kanat lahu ka'ajri hajjah wa umroh. Maka bagi yang melaksanakan rangkaian ibadah tadi sejak terbit fajar sampai terbit matahari mengikuti rangkaian, maka Rasul mengatakan kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umroh. Kalau Rasul sudah menyatakan seperti itu, ya kita tidak usah ragu. Pasti pahalanya. Makanya diusahakan di luar Ramadan juga ada program ini, yaitu hari Sabtu kan ayah batur gitu ya, sholat berjamaah subuh dilanjutkan ke tolak ilmu, ditutup dengan sholat 2 rakaat. Karena di sini dikatakan ka'ajri setelah terbit matahari. Oh enggak, jadi setelah terbit matahari itu kalau setelah mah boleh jam 7, boleh. Yang penting belum keluar dari masjid itu sholat 2 rakaat. Jadi bukan berarti begitu matahari terbit berhenti gitu ngaji teh, enggak. Jadi kan Sabtu itu diprogramkan aja istilahnya nanti dari sejak ba'da sholat subuh sampai waktu duha. Sampai waktu duha terserah. Mau waktu terbit mataharinya, mau setelah kan. Kadang-kadang kita juga pengajian itu kan bisa 1 jam, bisa kurang. Kepada subuh. Dan haji dan umroh itu merupakan pahalanya begitu hebat. Karena al-umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umroh ke umroh itu merupakan penghapus dosa di antara duanya. Dan haji mabrur tidak ada pahala kecuali surga. Bagaimana haji mabrur itu? Akan kita bahas nanti bulan Syawal. Ya kalau keluar ada perlu, kalau ada ke WC atau ada yang perlu buka kunci di rumah, ada tamu masuk lagi, itu mah kalau ada perlu kan. Tapi yang bagus mah memang Rasulullah berada di tempat sholat, ya, berada di tempat sholat.
berada di tempat sholat itu kan bukan berarti duduk di tempat itu, tapi bagusnya di masjid. Ya. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah, apa namanya, kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah, haji dan umrah. Jadi bukan hanya haji saja, bukan hanya umrah saja, haji dan umrah. Nanti menyatakan seperti haji dan umrah bersamaku, ente teman. Hari haji dan umrah bersamaku mah umrah Ramadan ka Mekah teman. Bagi yang tidak haji lagi, bagi yang tidak mampu haji ya. Jadi bagi yang sudah mampu haji mah tadi juga dikatakan ya udah umrah di luar. Dan ini al umrah ilal umrah, tapi oleh Al Bukhari tidak ditafsirkan seperti apa haji yang mabrur teh. Nah itu mah hadis riwayat Ahmad, yaitu ini al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Qalu ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, mal hajjul mabrur? Apa itu hajjul mabrur? Rasul bersabda it'amut ta'am wa ifsya'us salam, yaitu memberi makan dan menyebarluaskan salam perdamaian. Nah ini yang akan kita bahas nanti. Kalau sudah ada pengajian lagi di bulan Syawal, sudah saya siapkan makalahnya. Kan selama bulan Ramadan teh banyak nulis, di lumayan persiapan. Ini juga cukup panjang hadisnya. Ya apa bukan hadisnya? Cukup panjang bahasannya. Al hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Sehingga Anas itu ragu, ya Rasulullah, apa itu sempurna dengan melaksanakan ibadah tadi? Maka Rasul menjawab, tamah, sempurna. Makanya percaya aja. Itu anugerah dari Allah melalui Rasulnya sebagai bonus, ya. Jadi jelas sebagai jaminan ada ibadah senilai haji dan umroh tanpa pergi ke Baitullah. Kalau sudah dijamin Rasul, maka seharusnya ya diyakini atas kebenarannya. Namun yang jelas bagaimana disebut di dalam hadis ya adalah pahalanya. Ya seperti pada waktu yang lalu saya bahas, makan rutub korma harus dengan ketimun. Ya, karena Rasulullah SAW yakulur rutub wal kisah. Kalau Rasulullah memakan korma itu dengan ketimun. Oh, beta mah dah berdasar wahyu, bukan berdasar penelitian. Hadisnya riwayat Bukhari. Jadi ibu-ibu bapak-bapak lamun makan korma sareng bonteng. Ari jus mah memang tidak diterangkan oleh Rasul, tapi memang memakan aja. Tapi eta teh enak Bu dibarengkeun gitu di mulut teh. Jadi si bonteng, si ketimun dengan korma itu di mulut teh kahiji itu enak. Jadi berdasar wahyu makan pasti benar. Itu yang sudah kita bahas hadisnya pada waktu yang lalu. Ada hadisnya saya sana di dia makalahnya ya kene. Itu bunyinya ya, bunyinya. Kan kajian bab madu belum tamat. Diselang dulu selama bulan Ramadan. Jadi kalau apa yang disabdakan Rasul itu kita sudah yakin itu pasti sehat. Pasti sehat. Jadi sanes cek Pak Haja teh mah ari makan korma mah sunat ai bala-bala wajib. Bukan begitu. Justru itu ya kata Pak Hajat kan begitu. Jadi bukan bala-bala sunat, bala-bala wajib korma sunat. Tapi itu dicoba ya karena itu dari Rasul. Baru hasil penelitian sekarang bahwa korma dengan bonteng itu sehat karena disebut food balancing ya. Sekarang kita lihat takwil hadis ini. Takwil hadis ini berarti T yang ke-10. Sholat berjamaah subuh sangat penting artinya.
sangat tinggi nilainya karena wa Qur'an al-fajri kana mashuda. Inna Qur'an al-fajri kana mashuda. Oleh karena itu, menanamkan semangat bagi setiap umat untuk melaksanakannya secara rutin. Dan alhamdulillah sekarang Masjid Al-Muhajirin sholat subuhnya lumayan lah. Bahkan sekarang itu lebih tinggi dari jamaah tarawih rata-rata. Walaupun memang sholat subuh rata-rata bubar gitu. Setelah salam teh. Bukan rata-rata, banyak yang bubar ya. Mungkin karena belum perlu cara bagi mereka perlu. Tapi kan ada yang setiap lah, ada setiap setelah sholat subuh, ada yang setiap setelah sholat subuh langsung pulang. Gitu. Jadi ada yang setiap, ada juga yang penceramah tertentu, lamun pas saya kurin ceramahnya berbalik. Gitu. Ada juga, ya itu harus maklum karena kita juga harus memaklumi, ya itu kalau jangan kita ngambek ke bae dae tersepen kumaha dipaksakeun lain mesti geringe kan. Jadi itu mah biasa, jadi macam-macam gitu ya. Jadi ada jamaah itu kan milih gitu ya, ya Bapak Syefuddin pasti balik ya. Biasa. Kemudian yang kedua, sebelum sholat subuh menunggu iqomah hanya ada satu sholat, yaitu 2 rakaat saja. Tidak perlu sholat yang lain. Cukup satu saja, karena baina kulli adana ini sholat. Sebagaimana pada waktu sholat fardu yang lain. Sholat fardu yang lain juga cukup satu. Kemudian yang ketiga, sholat berjamaah yang sempurna adalah yang dilakukan sejak takbir ihram hingga salam mengikuti imam. Makanya sholat berjamaah itu macam-macam nilainya. Karena ada yang sudah takbir, dia masih ngopepang gitu, masih kaditu kadieu. Ada yang telat gitu, masbuk, itu nilainya berbeda-beda. Makanya oleh hadis ada yang 25, ada yang 27. Keempat, setelah sholat jamaah subuh dilakukan berzikir qauli, ya seperti bacaan-bacaan tadi, kemudian zikir amali, perbuatan, seperti tolab ilmu, atau membaca, mengkaji, menelaah, mendiskusikan. Karena di situ di dalam hadis ya tadarasunahu, Rasul itu mengkaji dan mempelajarinya Al-Quran. Kemudian zikir yang tercantum dalam Al-Quran sekurang-kurangnya mengandung 18 makna. Tapi kemah dalam kajian tertentu kita bahas yang 18 makna itu secara rinci, secara mendetil insyaallah. Kemudian keenam, dambaan setiap muslim yang menginginkan pergi haji ke Mekah, pergi untuk haji dan umroh, maka ada solusinya yang tidak mampu, yaitu dengan khusyuk beribadah di masjid yang dekat masjidnya. Kenapa? Karena ada nilai ibadah. Kalau masjid yang dekat itu nilai ibadah memakmurkan masjid. Jadi saya akan nilainya. Apalagi bagi ibu-ibu dibanding dengan sholat di Masjid Nabawi itu lebih unggul di masjid qaumi kan? Di masjid kaummu, di masjidmu. Masjid yang paling dekat itu lebih unggul dibanding dengan sholat di Masjid Nabawi. Tapi jika bapak-bapak mah tetap sholat Masjid Nabawi lebih unggul ya. Atau sholat Masjidil Haram. Bapak-bapak mah lebih unggul. Tapi ibu-ibu mah justru ditonjolkan oleh Rasul sholat di kaum, masjid kaum. Tujuh, ibadah yang bernilai ibadah haji dan umroh itu, yaitu sholat berjamaah subuh yang sempurna, berada di masjid tempat sholat sampai terbit matahari, berzikir baik lisan, qalbi maupun fi'li, 4 sholat 2 rakaat setelah terbit matahari. Jadi cukup 2 ya untuk rangkaian itu. Sekarang kita lihat tatbiknya, yaitu
realitasnya, bagaimana penerapannya berdasar kalimat. Hadis yang dita'alumi ini berkaitan dengan ibadah sholat, zikir, haji, umroh, jamaah, dan tolab ilmu. Jadi hadis itu kalau tadi berbicara tanasub, kaitan hadis ini dengan hadis yang lain, berarti berkaitan dengan sholat, zikir, haji, umroh, jamaah, dan tolab ilmu. Yang kedua, kalimat man pada man sholat godat di jamaah itu berlaku umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Makanya bapak-bapak jangan melarang istrinya untuk pergi ke masjid, karena mereka menginginkan man itu termasuk. Oleh karena itu, masjid perlu menyediakan fasilitas untuk beribadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Karena di situ man. Ketiga, sumako ada yadkurullah hatta tatlu asyamsu, menunjukkan bahwa mengisi masa tunggu di masjid bukan menganggur. Ngobrolnya harus bermanfaat. Kalau hari Jumat kan di sini disuguhan ku Pak Badawi, jadi minimal muhajirin teh 2 hari. Nah, ada Jumat yaitu disuguhan Pak Badawi, ada Sabtu disuguhan rohani ku pengajian. Jadi seminggu bisa 2 kali umroh dan haji senilai. Tapi ya harus diisinya, ngobrolnya harus boleh ngobrol, tapi ngobrolnya yang berkaitan dengan zikrullah, kaitan dengan zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang hari bagus namanya dikonsumsi nanti merenantos bubar sholat, tapi kan nggak apa-apa sambil ngopi, asalkan di masjid, kan masuk masjid, di luar juga atau sambil ngerokok gitu, karena di situ dianggap bukan masjid. Tapi kan sayang kalau tidak dianggap masjid ya. Dianggap masjid kan Pak ujungnya ya. Sumako ada menunjukkan bahwa mengisi masa tunggu masjid bukan menganggur, bukan ngobrol tidak terarah, tapi menjurus kepada zikir yang cukup luas maknanya. Ya minimal 18 makna tadi zikir. Ada Rasul, ada Quran, zikir tuh ada tadi amali, qauli, fi'li, ada idol, peringatan, zikir itu. Jadi yang cukup luas. Zikir yang banyak manfaatnya adalah tadabur Quran. Yaitu mengkaji Quran, diskusikan tentang isi Al-Quran, dan ta'allum hadis. Sering kalau zaman pemilu mah ngobrol tentang pemilu. Ya, pemilu itu kan kaitan juga dengan urusan agama kita. Pemilu juga. Apalagi kalau sekarang sedang sidang MK menilai kan. Ya, menilai kaitan dengan kepemimpinan, karena itu berkaitan. Itu kadang-kadang kita umat Islam itu tidak berani menggunakan dan memanfaatkan tempat atau masjid. Akhirnya kalah wae umat Islam, karena dilarang teh umat Islam berdakwah berpolitik di masjid. Karena dilarang, jadi wae ketinggalan. Kan sok para khotib oge abdi wae teu wani keur khutbah nyebutkeun kudu pilih saha, kan tetep teh daheureun kuletah. Padahal seharusnya kan berani itu. Syariah, karena kepemimpinan itu berkaitan dengan syariah. Dan itu bagi yang cuek-cuek kan itu akibatnya bahaya. Zikir itu mencakup ya segalanya,
dan tadabur Al-Quran dan ta'allum hadis. Kenapa menggunakan ta'allum? Karena seperti tadi saya katakan, a'lamuhum, kalau kepada hadis a'lamuhum bisunnah. Zikir yang banyak manfaatnya adalah tadabur Al-Quran dan ta'allum. Maka diusahakan di tiap masjid itu ada diskusi subuh. Diusahakan. Bagus nama, ada diskusi subuh. Maka diusahakan setiap masjid supaya berhasil barokah. Bukan hanya meraih nilai ibadah, tapi juga meraih ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu semakin berkembang, semakin meningkat, ya, semakin cerdas. Makanya itu pentingnya, seperti kemarin waktu tanggal 27 saya bahas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didampingi oleh malaikat Jibril. Dampingi oleh malaikat Jibril ini, kalau saya memahaminya, Rasul didampingi malaikat Jibril itu memang di setiap masjid itu harus ada ustadz pendamping yang rutin itu. Dan makanya saya cenderung kenapa ustadz itu tetap? Karena kalau ustadz itu tetap, terprogram materinya itu akan berusaha dicari. Beda jeng di salah satu masjid kan yang dipanggil artis gitu. Apa? Sonda. Siapa lagi kemarin tuh? Artis-artis nih. Anaknya kan para artis gitu. Saya yakin materinya itu akan lain gitu. Kalau orang yang tetap gitu. Kenapa? Kenapa tetap? Karena kalau yang tetap itu terprogram isinya. Makanya kan sebelumnya kenapa di Muhajirin itu khotim Id itu ustadz-ustadz yang tetap dikeliling. Ya. Tapi kan kata ibu, bosen hayo eta-eta yang bolak-balik mah. Ya, makanya diganti dari luar. Makanya saya rencanakan sekarang kan dari luar, Pak Husen, nanti khotim Idul Adha juga dari luar, Pak Dr. Bambang. Saya rencanakan sudah saya hubungi. Dan nanti Idul Fitri, Dr. Iwan Sanusi sudah saya pesankan. Jadi sekaligus saja 3 ustaz 2 tahun. Nah, itu mungkin untuk apa namanya penyegaran, apa-apa. Tapi kalau nanti saya pesankan supaya memang materinya diusahakan berbobot ya. Bukan tidak berbobot, ustadz populer itu bukan tidak berbobot, cuman kadang-kadang tidak sempat macak. Kalau yang ustadz populer itu. Karena kan ceramahnya dari subuh sampai sore gitu ya. Kemana-mana keliling, bolak-balik keliling, kalau undangan kadio kan terus di jadwal nanti nulaku ya. Kadang-kadang kesempet gitu baca kitab. Iya. Jadi dikasih judul yang lain tuh materinya kadang-kadang eta-eta keneh gitu. Kalau ustad-ustad populer teh sok bisa itu percanten mah dicobaan gitu kan, itu karena tidak sempat mengkaji dan menggali secara mendalam. Jadi kalau orang mendalam itu seperti malaikat Jibril kepada Rasul itu memberikan contoh kepada kita. Kan seperti saya aja di Muhajirin kan diusahakan gitu. Loh, saya mau bertugas 2 kali itu itikaf, maka kan 2 makalah. Coba kalau dari manggil ustadz, ya anak ceramah biasa. Tuh, saya yakin itu kalau tidak banyak kesana kemari itu biasanya punya kesempatan untuk mengkaji dan menggali. Makanya tinggal bapak-bapak dan ibu berpikir ke arah ini pengajian teh mau isinya atau mau populernya. Kalau mau isinya, ya rutin. Dan kalau mau populer, boleh populer, tapi
harus ada yang rutinnya. Walaupun memang yang pengajian rutin itu tidak akan sebanyak pengajian yang populer. Tapi yang populer mah itu persoalannya tidak punya kesempatan. Tidak punya kesempatan untuk menggali secara khusus. Beda kalau seperti Pak Gin aja kan di kita ngahanca itu dari awal. Jadi itu karena beliau juga memaksakan itu. Seru aja saya memaksakan. Memaksakan membaca dulu. Menyusun, menulis. Apa itu juga Gunawan, Pak Usep, Jajang. Kalau rutin mah pasti maksakan menggali. Tuh, makanya malaikat Jibril itu kita ikuti kepada Rasul membaca Quran. Dan ternyata membaca Quran itu malaikat Jibril kan bolak-balik ya. Giliran dengan Rasul. Kadang Rasul yang baca, Jibril mengikuti mendengarkan yang kita bahas pada 20 kemarin. Yang keempat, summa sholla rokaatain sebagai penutup. Nah, ibadah di masjid ba'da subuh adalah sholat 2 rakaat. Mau sholat duha dinamakan isyraq, awabin itu melaksanakannya 2 rakaat hingga 8 rakaat, bahkan ada yang 12. Jadi sama halnya tahajud, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, ada lagi naon taraweh. Kalau saya baca hadis eta kene. Jadi kalau saya perhatikan hadisnya di dalam berbagai kitab bab qiyamul Ramadan, hadisnya eta. Hadis dari Aisyah atau dari yang lain-lain tidak saya temukan di dalam hadis itu pada zaman sahabat ada setelah taraweh tahajud. Taraweh itu tahajud teh. Tahajud teh qiyamul lail teh. Kalau kita baca hadisnya. Kalau kita baca. Jadi sama gitu. Jadi sama. Itu mah penafsiran. Kalau yang mengatakan oh taraweh makanya sekarang qiyamul lail, nanti tahajud sehingga jumlahnya 36 rakaat. Kan taraweh lah 11. Nanti tahajud 11 22. Nanti qiyamul lail 11. 30 tilu. Terus ada karena bangun setiap bangun mah iftitah. Di pokoknya jumlahnya 30 genep. Tapi kalau kita perhatikan dalil-dalilnya itu sama. Itu sama. Dan kalau saya mah punya prinsip itu yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Au kana khairan la sabakun. Andaikan sesuatu ibadah itu baik, pasti aya contohna di para sahabat. Kalau itu baik, pasti ada contohnya dari. Ada pertanyaan mana? Batas sholat taraweh adalah subuh. Jadi sebelum subuh hatta latu sampai terbit fajar itu batas sholat tarawih. Iya, sama. Jadi dari ba'da isya, kenapa itu bisa dilaksanakan ba'da isya? Itu mah sebetulnya kan sama, tahajud juga boleh ba'da isya. Dalilnya apa? Yaitu ketika Rasulullah SAW nanya kepada Abu Bakar, maka tutir ya Abu Bakrin, kau kapan sholat witir? Kata Abu Bakar, saya mah sebelum tidur ya Rasulullah. Lalu tanya kepada Umar, ya Umar, maka tutir kamu kapan? Saya mah nanti setelah bangun tidur. Kata, kenapa Abu Bakar kamu sebelum tidur?
Saya mah takut kesiangan, hanya sholat aja dulu sebelum tidur. Atau kamu Umar, kenapa bangun nanti di akhir malam? Karena kalau sudah sholat witir, bisi kasarean langsung sampai subuh. Kata Rasul kepada Abu Bakar, kamu orang hati-hati. Kepada Umar, kamu yang berajampuan. Ikan boleh dua-duanya. Jadi boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur, boleh tengah malam. Walaupun istilah-istilahnya dibeda-bedakan, tapi itu kan penafsiran. Sama aja seperti tahiyatul masjid. Apakah Rasul menamai tahiyatul masjid? Beda kan dengan sholat duhur, sholat asar, ya tak ada di dalam hadis namanya. Tapi kalau tahiyatul masjid itu sebetulnya istilah para ulama. Sholat syukur wudhu itu diistilahkan oleh para ulama untuk membedakan. Jadi bukan berarti satu nama yang dinobatkan oleh Rasul. Jadi kalau kita mengkaji hadis mah seperti duha, isrok, awabin, ya, atau kusuf dan khusuf. Karena ada yang menafsirkan kusuf matahari, khusufnya bulan. Padahal kan di dalam Al-Quran sendiri kadang-kadang inkasyafa, samsu. Kadang-kadang inkhosafa, khusuf atau kusuf. Kadang-kadang ke matahari, kadang-kadang ke bulan. Quran kan itu istilahnya. Hadis juga. Sama dengan tawaf dan sa'i. Orang kan khusus tawaf mah mengelilingi Ka'bah. Sa'i mah antar Safa dan Marwah. Tapi kan Quran menyebut tawaf mengelilingi Ka'bah juga antar Safa dan Marwah juga. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Paman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Tawaf itu istilahnya. Antara Safa dan Marwah itu disebut tawaf Quran. Jadi kadang-kadang sa'i karena ada hadis riwayat Bukhari yang wafat tahun 150 yang wafat 256 dari Ibnu Abbas yang wafat 68 Hijriah. Itu disebut sa'i. Tapi bukan berarti mesti sa'i disebut tawaf juga oleh Al-Quran. Itu suatu kenyataan kalau kita mengkaji Al-Quran atau tadabbur atau ta'allum hadis. Kemudian ada lagi pertanyaannya? Langsung. Semangat. Ya, afdhalus shalah tulul qiyam. Sebaik-baik sholat panjang berdiri. Jadi kalau panjang berdiri itu apa? Ya bacaannya panjang. Jadi yang paling bagus itu panjang bacaan. Jadi kalau ada dalil kemarin, kenapa saya memakai juz amma? Siapa? Pak Dokter itu apa? Dokter siapa? Saprudin, Makmur. Dokter Makmur. Saya mau pakai juz amma aja karena itu supaya khusyuk. Itu kan bukan dalil hadis, jadi pendapat justru kalau menurut saya khusyuk itu kalau yang baca. Kalau yang ganti-ganti. Jadi kalau bacaannya eta kene justru kan geus apal eusina ge. Jadi kan umpamanya alhaakumut takasur geus apal eusina ge.
Jadi penghayatannya eta kene itu justru kalau ngahanca itu kita mengikuti bertambah. Makanya kenapa Aisyah radhiyallahu anha memerintah kepada muridnya yang namanya Dakwan untuk membuka Al-Quran. Padahal kan Dakwan juga kan hafal Quran itu. Dia bukan tidak hafal Quran, tetapi Dakwan juga hafal Quran. Tapi kenapa oleh Aisyah diperintah maca? Karena kan pada saat itu Aisyah itu sebagai ketua DKM-nya lah di Madinah teh, bis Rasulullah wafat mah. Ketua DKM-nya kan Aisyah itu. Setelah para sahabat yang lain, Abu Bakar wafat, Umar, Utsman, Ali sudah wafat, dan Ali ada yang ke tempat yang lain, Ali kan ke ke Baghdad. Nah, itu di Madinah itu Aisyah. Dan Aisyah itu kan tidak jadi imam, maka imamnya Dakwan, dan Dakwan itu membaca mushaf. Jadi itu supaya apa? Supaya kita melatih diri untuk membaca Al-Quran sebanyak mungkin dan juga melatih makmum. Kalau saya berpendapat begitu, makanya pendapat Aisyah itu saya ikuti. Dan itu termasuk di beberapa masjid yang menyediakan itu, yang suka jadi imam kalau saya bertugas ceramah di situ, itu Al-Fitrah dan Darussadah. Kalau di Miftahul Jannah saya tidak jadi imam, karena kan pendapat makmumnya harus kunut gitu. Jadi kalau harus kunut lebih baik saya tidak jadi imam, saya bilang gitu. Jadi ceramah aja di sana di Miftahul Jannah. Tapi kalau di Darussadah, di Al-Fitrah juga sama pakai Al-Quran. Karena apa? Supaya terlatih. Kemudian juga akan menghentikan lupa dia. Da imam itu mudah tuh lupanya, kecuali anu geus apal beneran membaca teh itu mudah lupa teh. Hanya kan kalau membaca mah mudah terkonsentrasi, ingat. Itu kalau menurut saya mah bagus. Bu, sholat itu ya udah baca Quran aja. Itu ngahenca kan lebih bagus itu. Karena eta tulul qiyam sholat. Dan karena perempuan itu banyak sendirian, ya perbanyak bacaan. Masih ada lagi? Ya, itu perdebatan di kalangan ulama. Karena ada hadisnya begini kan, ada satu hadis mengatakan la sholata liman lam yakro bi umil Quran. Tidak sah sholat tanpa membaca umul Quran, tanpa membaca Al-Fatihah. Dan itu kalimatnya yakro, membaca. Jadi imam maupun makmum dipahami harus membaca. Maka dia lakukan setelah imam membaca Fatihah menjelang surat. Itu pendapat. Dan ada juga antara lain Imam Hanafi berpendapat qiraatul imam qiraatul lahu man barang siapa yang bermakmum khalfal imam qiraatul imam qiraatul lahu. Barang siapa yang bermakmum, maka bacaan imam itu bacaan makmum juga. Jadi cukup memperhatikan apa yang dibaca imam. Jadi ngikutinya di dalam hati. Nah, mengikuti dalam hati itu sama dengan bacaan imam. Jadi itu mah kalau yang begitu mah, Bu, istilahnya teh penafsiran. Jadi ijtihadi. Yang jelas bacaan itu semuanya harus baca, tapi cara membacanya yang beda-beda. Bahkan ada imam berhenti dulu setelah waladolin amin cicing wehula
Cuman dipersoalkan, apakah Rasul sok berhenti, apakah sahabat sok berhenti, kan laukana khairon rasa bakuna. Kalau itu baik, pasti baheula oge arureun heula gitu. Kembali kepada yang diungkapkan Ibnu Katsir tadi. Kalau itu benar-benar harus, nah, jadi oleh karena itu imam tidak perlu berhenti, terserah makmumnya mau berpendapat bareng, mau setelah waladolin, mau setelah surat, itu terserah pemahamannya itu. Iya, tapi karena tidak ada perintah ya gitu. Tidak ada perintah mengartikan, tapi mengikuti artinya itu kan menghayati, menghayati. Ya, jadi karena tidak ada perintah ya ikuti aja apa yang dibaca oleh imam. Ya. Nah, karena takut ada dua bahasa, khawatirnya dua bahasa. Ya, jadi mengerti bacaan itu kan tidak berarti mengartikan, tapi itu ikuti bahasa apa? Ikuti bahasa Quran, ikuti bahasa Al-Quran. Bisi kaasup menerjemahkan bahasa sendiri. Ya, mengerti, tapi mengerti itu bukan berarti menerjemahkan, kan? Bukan berarti. Jadi memahami secara langsung, memahami secara langsung. Maka, ya, kalau imam sedang membaca surat, idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Quran dibaca, dengarkan dan diam. Menurut Imam Maliki, justru ayat etate yang wajib itu pada waktu sholat. Sok bayangkeun we atuh lamun di luar sholat ayat eta berlaku keur nyupiran pelengking di masjid anu ngaji Quran mah nya kudu eureun. Justru itu lebih terfokus kata Imam Maliki itu urusan sholat dan khutbah Jumat. Jadi harus, makanya kan dikatakan ansitu idza quri al-Quran pastami'u, perhatikan istima, wa ansitu, diam, la'alakum turhamun. Oh ya, kalau yang sholat sir mah masing-masing. Kan quri al-Qur'annya dibacakan. Jadi dipangmacakeun, quri'a itu dibacakan. Tapi kalau sholat sir kan tidak dibacakan Qur'annya. Jadi itu masing-masing. Kemudian karena tahu ka aji hajjah wa umroh, jadi bagaikan haji dan umroh, dan di situ dikatakan tamatan. Jadi apa yang dilakukan ibadah seperti tadi, insya Allah mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita termasuk yang meraih pahala ibadah haji dan umroh. Insya Allah kita akan membahas hadis-hadis yang lain di luar Ramadan. Kita akhiri, mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum. Sing ingat bacaan atau ucapan selamat Idul Fitri dan Idul Adha adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu diriwayatkan oleh At-Tabarani, baik para sahabat dengan sahabatnya. Jadi ayeuna mah urang mah datos terang bacaanna entong minal aidin wal faizin atau saya taqabbalallahu minna wa minkum nu aya dasarna ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya kumaha? Jawabannya kumaha?
Kalau berdasar hadis, jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Bukan taqabbalal yakani, bukan. Ya taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya na'am taqabbalallahu minna wa minkum. Itu hadis riwayat At-Tabarani. Lahir 260, wafat 360. Taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya na'am taqabbalallahu minna minkum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.